Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian kitab Qomi'atut Tughyan. Di kajian ini kita sudah sampai cabang iman yang nomor 20. Nah, jadi teman-teman bisa disimak bareng. Nanti yang kelas Wusta A dan Wusta B bisa diabsai kitabnya ya, karena nanti akan kami cek waktu UAS pondok. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bertawasul terhadap para alim ulama, para guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya, kalau begitu ya. Wa aqulu rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bisa di-share agar teman-teman kita yang belum bergabung bisa segera bergabung dan menyimak kajian kita. Wa qauluhu qalal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatil ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syu'batu utawi cabang al isyruna kang nomor 20 iku at-taharatu iku sesuci. Iku at-taharatu iku sesuci. Qala dawuh sinten Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhe ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu he iling-iling. Alladzi wong amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Idza kumtum ing dalem tetkalane jumeneng sira. Ing dalem tetkalane jumeneng sira ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat faghsilu mongko basuha sira kabeh. Faghsilu mongko basuha sira kabeh. Wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Ing pira-pira wajahe sira kabeh. Wa aidiakum lan pira-pira tangane sira kabeh. Ilal marafiki tumeka maring sikut. Ila marafiki tumeka maring sikut. Wamsahu lan ngusapo sira kabeh biru usikum kelawan pira-pira sirahe sira kabeh. Wa arjulikum lan pira-pira sikile sira kabeh ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Wa ing kuntum lan lamun ana sira iku junuban iku wong sing junub. Ana iku junuban wong sing junub ya fattaharu mongko berbersih sira. Wa ing kuntum lan lamun ana sira iku mardha lara, au ala safarin atawa ing ngatasi perjalanan,
au jaa tawa teka sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh minal ghaiti saking jamban au lamastum atawa demek sira kabeh annisaa ing pira-pira wong wedok annisaa ing pira-pira wong wedok falam tajidu mongko ora nemu sira maan ing banyu fatayammamu mongko tayamum sira dan kelawan lebu thayyiban kang suci famsahu mongko masuha sira biwujuhikum kelawan pira-pira wajah sira wa aidiakum lan pira-pira tangan sira minhu saking tayamum Waqala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh at-tuhuru utawi sesuci iku syatrul imani iku setengah saking iman Sumakola nuli ngendikan sapa as-Suhaimi sapa Imam Suhaimi at-tuhuru utawi lafat tuhur bidomit ta'i kelawan nganggo domah ta'e ai al-wudu'u tegese wudu al-dhahiru kang bangsa dhahir wal batini ulan bangsa batin iku nisful imaniku sebagian dari iman bi'iktibari sawabi kelawan milang-milang ganjaran Qala dawuh sinten Hatim li Asim Imam Hatim li Asim ibnu Yusuf ngendikane hadhara ing dalem tetkalane teka sira kabeh waktu sholati ing waktune salat tawadhu'a mongko tawadhu sira kabeh wudu aini kelawan rong wudunan rupane wuduan sak wudu dhahiron kang bangsa dhahir wa wuduan lan wudu meneh batinan kang bangsa batin Qala dawuh sinten Asim kaifa dalika hale koyok kepriye toh zalika utawi mengkono-mengkonone tawadhu'aini Qala dawuh sinten Hatim li Asim jawab sinten Imam Hatim ama wudu'u anapun utawi wudu amal wudu'u dhahiri anapun utawi wudu sing bangsa dhahir fata'allam mongko iku reti sira wa amal wudu'ul batini anapun utawi wudu sing bangsa batin iku fataubatu iku mongko iku aran taubat wanadamatu lan getun watarkul ghali lan ninggal unek-unek sing ala wal ghasyi lan bawur wal kibri lan gumedhe watarki khubid dunya lan ninggal seneng maring donya wasana il khalqi lan pingaleme makhluk
wasanail khalqi lan pingaleme makhluk, wariyasati lan pengarep, wariyasati lan pengarep indaha ya wis rampung apa qaulul hatim. Wa qaulun nadimi utawi pengendikane Kiai Nadim, rupane ta'assamu lafat ta'assamu bidhamil mimi kelawan nganggo domahe mim. Wa huwa utawi ta'assum bi idmaril mubtada'i kelawan nyimpen mubtada fi mahali jazmin ing dalem tempate sukun jazm. Iku jawabul amri ku dadi jawabe amr. Wa taqdiru tawi takdirane iku fa anta lafat anta. Fa anta mongko utawi anta, mongko utawi sira iku ta'assamu iku den reksa. Minal balai saking balak. Balak iku ya coba. Fa inna taharata mongko sak temene sesuci iku tamna'u iku nyegah apa taharah. Dzalika ing mengkono-mengkonone balak kama kaya keterangan ruya kang wis den critakake apa ma'an ba'dihim saking sebagiane ulama. Saking sebagiane ulama. Wa qala lan ngendikan sinten Umar radhiyallahu anhu. Ngendikane innal wudu'a sak temene wudu as-sholiha kang bagus. As-sholiha kang bagus iku yataraddu iku nolak apa wudu angka saking sira nolak asyaitona ing syaiton. Nah niki dados cabang iman yang nomor 20 diterangkan wonten teng kitab Qomi'atut Tughyan ini, bahwa yang pertama kita diharapkan untuk sesuci, bersuci. Ayat tadi menerangkan bahwa ketika hendak melakukan sholat harus dalam keadaan suci, yakni berwudu terlebih dahulu. Dan apabila tidak menemukan air untuk berwudu ataupun mandi wajib, maka dengan menggunakan tayamum. Di sisi lain Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian menurut Imam As-Suhaimi bahwa lafadz at-tuhuru itu apabila menggunakan domah huruf toknya bermakna wudu, baik secara dohir maupun batin, itu dinamakan sebagian dari iman yang melihat betapa banyaknya pahala yang Allah berikan. Artine nopo? Bilih sing namane sesuci, orang yang selalu melanggengkan wudunya, bebersihnya, bersucinya ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Iku ya. Terus malih wonten teng keterangan kitab Ta'limul Muta'alim bahwa diterangkan ini untuk para santri ya, terlebih orang yang mencari ilmu. Siapapun orangnya yang mencari ilmu ini diharapkan untuk apa? Untuk menjaga keistiqomahan wudunya, menjaga agar badan kita itu selalu dalam keadaan suci. Sebab wonten teng keterangan kitab Ta'lim wal Muta'alim diterangkan al ilmu nurun wal wudu'u nurun, bahwa ilmu itu dikatakan cahaya dan wudu itu juga cahaya. Maka apabila orang yang selalu menjaga keadaan wudunya, kemudian dia dalam keadaan belajar ilmu, fa insyaallah mudah akan ditangkap ilmu tersebut, akan nyerapnya itu mudah. Maka ulama-ulama terdahulu itu sangat
menganjurkan beliau-beliau dalam keadaan suci. Ya. Di sisi lain ada keterangan wonten teng hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau niku pernah ngendikan, man arada ayyahfadul ilma fa'alaihi khamsa khisalin. Barang siapa yang mau menghafal satu ilmu, maka dia ini harus menjaga 5 perkara ini. Yang pertama apa? Ini salah satunya ya. Salah satunya dawamul wudu. Orang tersebut harus selalu dalam keadaan suci. Ini agar dia mudah untuk belajar dan dia itu mudah untuk mendapatkan ilmunya. Ngoten nggih. Di sisi lain, faidahnya ketika kita selalu mendawamkan, mengistiqomahkan, menjaga wudu kita, niku keterangan-keterangan lain mengatakan dosa-dosa kita itu akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada lagi wonten setunggal riwayat bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bermimpi. Beliau mimpi ketemu atau beliau dalam keadaan mimpinya di dalam surga. Dan ketika beliau dalam surga ini, beliau mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah. Di dalam surga itu mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah. Kemudian singkat cerita, Rasulullah ini keesokan harinya bertanya terhadap Bilal bin Rabah, wahai Bilal. Nah, kurang lebihnya ya, Rasulullah berkata, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuliku masuk surga? Maksudnya gimana wahai Rasulullah? Jawab Bilal, iya, karena saya mendengar jejak telapak sandal engkau wahai Bilal. Terus Rasulullah berkata, apa amalan yang engkau bisa menyebabkan hal itu terjadi? Jawabnya Bilal, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini selalu mengistiqomahkan, mendawamkan, melanggengkan yang namanya wudu. Nah, ini ya, Masya Allah sekali, pilih orang yang selalu mengistiqomahkan dalam berwudu. Di sisi lain bagi orang tersebut yang masih mencari ilmu, dimudahkan dalam mencari ilmunya, di dalam berjihad ya, melawan hawa nafsunya, terus dihapuskan dosa-dosanya. Wonten malih kisah niki sing cerios guru kula niki. Enten pahlawan kita ya, ini mesti sampeyan mpun kertos, pahlawan niki sudah terkenal, sudah masyhur, namine Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman niki nek guru kula sing cerios, riyen pas waktu melawan penjajah, beliau niki sudah dikepung oleh para pasukan Belanda. Para sekutu-sekutu Belanda sudah mengepung di suatu tempat, dan di tempat tersebut terdapat Jenderal Sudirman. Nah ini ya, jadi Jenderal Sudirman ini sangat susah untuk ditemui Belanda, dan sangat susah ketika Belanda mau menangkap Jenderal Sudirman. Ya, suatu ketika ada orang yang menghabari bahwa Jenderal Sudirman itu ada di satu tempat, dan Belanda menggerbek tempat tersebut yang di dalamnya ada Jenderal Sudirman. Ini secara akal logika bahwa orang yang sudah terkepung oleh musuh seperti itu, maka pastilah akan tertangkap dan pasti akan mati. Namun apa? Namun Jenderal Sudirman yang ketika dalam keadaan terkepung ini bukan hanya tertangkap, bahkan dia itu tidak meninggal dunia, artinya lolos dalam kepungan Belanda tersebut. Ini kisah seperti halnya diterangkan dalam kisahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala
beliau Rasulullah terkepung di dalam rumahnya yang di dalamnya ada Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Kemudian beliau keluar dengan keadaan selamat dari kepungan kafir Quraisy. Ini hampir mirip cerita kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kan itu Rasulullah, bahwa Rasulullah itu utusan Allah yang selalu dijaga. Tapi kalau Jenderal Sudirman apa? Pertanyaannya kemudian timbul, apa amalan yang selalu diamalkan oleh Jenderal Sudirman sehingga Jenderal Sudirman ini lolos dalam kepungan Belanda? Maka nek sing gurune kula criyos, bilih sing namane Jenderal Sudirman itu lolos dari kepungan Belanda sebab beliau mengamalkan dawamul wudu, mengistiqomahkan selalu menjaga keadaan suci, menjaga wudunya. Nah, ini ya. Ini kisah yang sangat bisa kita tiru, bisa kita ambil ibrah dari hal-hal tersebut. Yang nomor kali, kisahnya selain Jenderal Sudirman yang kita kenal, di Indonesia ada ulama yang masyhur. Ini Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Wonten teng keterangan lintu, kula pernah mireng bilih Gus Baha niku dari umur 5 tahun beliau sudah mengistiqomahkan menjaga dalam keadaan wudunya. Ini umur pinten? 5 tahun. 5 tahun sudah menjaga wudunya. Lah kita ya 5 tahun belum tahu apa-apa ya. Ini sangat-sangat berbeda sekali kalau orang-orang alim dibandingkan kita yang belum tahu apa-apa di umur 5 tahun. Kemudian ada hadis dari riwayat Utsman bin Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahtil adfari. Orang itu kalau wudunya bagus, maka akan keluar dari jasad-jasadnya ini, dosa-dosanya akan keluar. Dari sela-sela kukunya akan keluar dosa yang telah kita perbuat. Niki ya. Jadi di sisi lain kita mengistiqomahkan wudu, banyak sekali amalan-amalan atau faidah-faidah kita mengamalkan dawamul wudu juga bisa melebur yang namanya dosa ya. Kemudian wudu itu bisa meredam yang namanya amarah. Meredam yang namanya amarah. Ketika kok kita sedang dalam keadaan emosi, maka dianjurkan untuk mengambil air wudu. Sebab al-wudu'u ya. Sebab apa? Fa inal ghadaba, sak temene sing namane marah itu abu dari api neraka. Ya, abu dari api neraka. Wan naru atau api. Wan naru yatfanu ha al ma'u, dan api itu bisa padam dengan adanya air. Itu wudu itu tadi bisa meredam amarah-amarah kita, ngoten nggih. Nah, sing nomor kali di sini ditentukan wa ammal wuduul batin. Wudu batin itu nopo sing dimaksud wudu batin? Artinya fataubatu, taubat ya, artinya tobat. Tadi kan diterangkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini membersihkan apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Yang kalau air itu nisbatnya bisa membersihkan jasad-jasad kita, kalau taubat itu membersihkan batin-batin kita dari dosa-dosa. Nah, taubat atau istighfar harus dengan cara kita istilahnya nadamah.
menggetuni atau apa ya istilahnya itu, menyesali perbuatannya. Perbuatan tersebut kita harus menyesal. Ini dikatakan orang tersebut taubat, ya. Lah Rasulullah niki beliau tidak kurang istighfar dari 100 kali setiap harinya. Jadi beliau istighfarnya istiqomah tidak kurang dari 100 kali. Ya, ini kalau kisah-kisah ulama dahulu kathah. Beliau yang selalu di sisi lain mengistiqomahkan wudhu, beliau selalu membersihkan batinnya dari dosa-dosa dengan cara beristighfar. Wonten kisah dari kisahnya Hasan Basri. Beliau niki ulama ageng, ulama sekaligus sufi. Ya. Waktu beliau ngaji, di majelisnya beliau itu ada laki-laki yang ikut mengaji. Tapi ngajinya beliau tidak di depan melainkan di belakang dan tidak menyimak apa yang dikajikan oleh Syekh Hasan Basri tersebut. Kemudian salah satu dari santri Syekh Hasan Basri niki keesokan harinya bertanya, menyampaikan apa yang ia lihat. Wahai Syekh, saya itu melihat ada seorang yang asing ikut dalam kajian engkau namun tidak menyimak apa yang engkau sampaikan. Beliau ini duduknya di belakang dan sibuk sendiri dengan apa yang ia lakukan. Akhirnya keesokan harinya ketika pengajian tersebut, Syekh Hasan Basri memanggil orang tersebut. Wahai pemuda, engkau katanya seperti ini, dan apakah itu benar? Apa yang menyebabkan engkau tersibukkan dengan kajian-kajianku sehingga tidak menyimak kajianku? Maka seorang laki-laki ini berkata, wahai Syekh Abu Hasan Al-Basri, bagaimana aku bisa memalingkan kegiatanku sedangkan hal ini sangat penting bagiku? Beliau mengatakan, saya ini tersibukkan dengan 2 perkara. Yang pertama, beliau selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, beliau selalu beristighfar kepada Allah, ya. Di sisi lain Allah memberi nikmat yang sangat banyak, aku pun tidak luput bersyukur kepadanya. Dan di sisi lain Allah, atau saya, ya, di sisi lain saya ini sangat banyak dosanya, maka sebaiknya saya beristighfar. Seharusnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap harinya tidak ada luput dari beliau membaca alhamdulillah dan beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki kok sing ngaji tibake mboten wong biasa. Sing ngaji ya juga waliullah, ya, orang yang tidak sembarangan orang. Ditahu Syekh Hasan Basri, oh nek ngono ya wis, akhire mboten napa-napa. Nah, ngoten nggih. Jadi ini keterangan mengenai wudhu secara batin. Ada lagi bahwa wudhu itu bisa menolak yang namanya atau menjaga dari bala, dari cobaan. Barang siapa yang selalu mengistiqomahkan wudhunya, maka dia akan terhindar dari bencana-bencana atau cobaan-cobaan yang akan datang padanya. Nah ini ya. Maka ulama-ulama terdahulu sangat menjaga wudhunya, ahli wudhu. Nah, kalau kita ya bukan kalau batal wudhu, tapi kalau wudhu kita selalu batal. Nah ini repotnya kita. Maka dianjurkan ya kita selalu menjaga keistiqomahan dalam berwudu, seperti itu ya. Maka di keterangan lain disebutkan bahwa fataubu miftahun likuli ibadah wa asasu
wa asasun kulil khairi ashhalan. Ini wonten keterangan Kifayatul Adqiya bahwa taubat itu bisa membuka jalur ibadah-ibadah yang lain, dan taubat itu pangkal dari setiap perbuatan yang bagus. Maka orang-orang yang sufi, orang-orang yang ahli dalam kajian tasawuf ini, taubat itu pasti di awal-awal tingkatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jalurnya itu tobat terlebih dahulu, membersihkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Maka beliau-beliau yang mengarang karangan kitab tasawuf niku mesti awal-awal karangannya babut taubat, bab menerangkan taubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan wonten teng atau ini dalam tahun baru ya, kita diharapkan atau di bulan Rajab ini terlebihnya diharapkan untuk selalu membaca istighfar, dan dianjurkan istighfar itu yang paling bagus atau sayyidul istighfar niku pripun? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku namane sayyidul istighfar. Lah barang siapa yang membaca hal tersebut, toh tatkala waktu dia membaca di hari itu kok meninggal dunia, maka dakhalal jannah. Itu ada keterangan dia akan masuk ke dalam surga. Mugi-mugi ngoten mawon bisa kita ambil manfaatnya, dan bisa semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.